اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah Jumat kita dalam kesempatan ini adalah rahasia hari-hari 10 yang terakhir Ramadan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita adalah orang yang beruntung yang disampaikan Allah ke akhir Ramadan ini, tepat di hari Jumat ini, hari ijabatul doa. Allah kabulkan doa-doa kita karena hari ini hari Jumat dan bertepatan dengan hari atau bulan Ramadan. Hari Jumat dan bulan Ramadan adalah dua waktu ijabatul doa. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan doa kita. Sidang yang dirahmati Allah, tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih ada. Kalaupun kita masih ada, belum tentu kita sehat walafiat. Kalaupun kita ada, belum tentu iman kita kuat sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada rahasia, 3 rahasia di penghujung Ramadan ini atau 10 paruh terakhir atau postur terakhir dari Ramadan kita. Yang pertama, rahasia yang pertama, bahwa di akhir Ramadan ini sebahagian atau mayoritas ulama mengatakan turunnya Lailatul Qadar. Dapat atau tidak kita Lailatul Qadar itu, bahwa 10 terakhir ini tetap merupakan malam-malam yang mulia. Untuk itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian rahasia yang kedua, bahwa 10 terakhir Ramadan ini pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqum minan nar. Ramadan 10 yang pertama Allah bukakan pintu rahmatnya yang selebar-lebarnya. 20 yang kedua Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang berdosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya, wa amila amalan salihah, lalu digantinya dengan melakukan amal saleh, melakukan kebaikan. Dosa yang dikerjakan setelah dia bertaubat digantinya dengan amal kebaikan. Wa amila amalan salihah fa ulaika yatubullah, maka merekalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, digantinya keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya dalam sejarah hidupnya dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun
lagi Maha Pengasih. 10 yang terakhir ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membebaskan kita dari azab api neraka. Inilah satu hajat, satu niat, satu permintaan, satu harapan yang tertinggi bagi seorang muslim, agar kita tidak dimasukkan dalam manifest neraka. Perbanyaklah 4 hal kata Rasulullah. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu agar kamu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Banyak-banyak kita baca di Ramadan ini kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang kamu butuhkan. Apakah yang kamu butuhkan? Apakah yang kita butuhkan? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkan kami sebagai manifest surga. Masukkan nama kami sebagai manifest surga, dan jangan engkau masukkan nama kami manifest neraka. Itu yang selalu kita doakan setiap tarawih. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Karena persakitan yang paling sakit di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan hukuman neraka yang diberikan oleh Allah. Maka sebelum kita meminta rizki, meminta jabatan, meminta anak yang sukses, maka mulailah, dahulukanlah meminta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkan kami ya Allah ke dalam surga yang engkau ridhai, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan lindungi kami ya Allah dari siksa api neraka. Inilah doa utama kita sidang yang dirahmati Allah. Setelah kita pastikan kita meminta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, maka silakanlah kita minta seluruh hajat kita di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, yang pertama itu yang kita minta. Masukkan kami Allah ke dalam surga. Masukkan nama kami manifest surga. Hapus ya Allah nama kami dari manifest neraka. Maka di Ramadan yang terakhir ini, mari Allah janjikan kepada kita untuk mengharapkan surga dan agar kita dijauhkan dari neraka. Kemudian rahasia yang ketiga yang terpenting sidang yang dirahmati Allah, bahwa 10 terakhir Ramadan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rawahu Muslim. Bahwa Nabi kita itu sungguh-sungguh dia beribadah di 10 yang terakhir, ma la yajtahidu fi ghairi, yang tidak sesungguh sebelum 10 terakhir. Walaupun dalam hadis lain dikatakan ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah Nabi kita itu sangat pemurah, sangat baik, sangat dermawan. Begitu masuk Ramadan, semakin dermawan dia, jamaah, semakin baik dia, semakin pemurah dia. Demikian juga begitu masuk 10 yang terakhir. Kalau tadinya masih ibadahnya belum lagi maksimal, tapi begitu yang 10 terakhir itu, sampai istrinya pun dia jauhi. Syaddu min zawruh, kuatkan ikat pinggang. Artinya walaupun halal kita dengan istri kita, tapi di 10 yang terakhir itu kalau seandainya mampu kita, entah mengapa sidang yang dirahmati Allah, godaan syaitan di 10 terakhir ini bukan tidak banyak rumah tangga yang bertengkar di 10 terakhir ini. Sama dengan betapa banyak orang yang tidur ketika khutbah Jumat. Karena memang khutbah Jumat itu banyak fadilahnya, enak kali tidur. Begitu selesai khutbah bangun dia. Di 10 terakhir ini banyak orang yang bertengkar. Adik dan saudara kandung bisa bermusuhan. Suami istri
karena persoalan sepele bisa bertengkar menyambut hari raya ini. Begitu juga libido kita sedang yang dirahmati Allah. Boleh jadi ini ujian bagi kita. Di 10 tahun terakhir ini kita disuruh untuk memaksimalkan rahasia 10 terakhir, tapi justru belum lagi kalau kita bahas nanti godaan kue hari raya, godaan baju lebaran, godaan servis rumah, servis mobil, yang kalau tidak kita hati-hati bisa meminimalisir ibadah kita. Walaupun sebenarnya budaya kita itu sangat bagus. Kalau kita niatkan servis segala hal, kue jangan, makanan kue-kue itu untuk menyambut tamu, memuliakan tamu, supaya bisa kita silaturahim, hukumnya boleh. Tapi kalau kita timbang antara memaksimalkan ibadah yang harus kita tinggalkan karena tradisi lokal yang selalu menyibukkan kita di 10 terakhir ini, maka tentu itu harus kita tinggalkan jauh-jauh sedang yang dirahmati Allah. Seperti yang kita katakan tadi, belum tentu Ramadan yang akan datang kita ada lagi. Kalaupun ada, belum tentu sehat. Kalau sehat, belum tentu akal kita ini masih dikuatkan Allah, didampinginya akal kita ya dengan iman kita. Boleh jadi nanti akal kita masih normal, tapi iman kita dijauhkan. Tidak kita cinta lagi mempersiapkan akhirat. Jadi mumpung ini, mari kita pandai membagi waktu di Ramadan yang terakhir ini. Semua itu boleh, hukumnya boleh, mubah, tetapi kita harus bisa memilih mana yang prioritas, mana yang mendesak dan prioritas. Bahwa memaksimalkan ibadah kita, memperbanyak sedekah. Kalau ada hutang-hutang fidyah kita sudah mulai kita siapkan. Kalau ada zakat-zakat harta kita, bukan tidak boleh di bulan yang lain, tapi ini bulan min awqatis syarifah. Di antara waktu yang paling baik itu adalah di bulan Ramadan. Kita keluarkan zakat harta kita. Jadi kita mendapat kebersihan harta, lepas kewajiban kita, dan mendapat keutamaan di bulan Ramadan. Demikian juga zakat fitrah kita siapkan. Kemudian yang kedua, banyak kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, banyak kita sholat malam. Dan yang keempat, banyak kita yang i'tikaf. Semakin sering kita ke masjid kita ini, begitu kita ke masjid, kita niatkan sengaja aku i'tikaf karena Allah. Walaupun 1 jam kita di masjid, jangan lupa kita tahiyatul masjid, salat sunnat wudu, salat sunnat taubat, niat i'tikaf. Karena memang inilah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-ashrul awakhir syaddu mi'zarahu, diketatkan ikat pinggangnya, dalam arti kita sebagai orang yang telah berkeluarga, yang telah punya pasangan. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Yang kita katakan tadi, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam, dia beristighfar, terlebih-lebih di waktu sahur, ijabatul doa, dikabulkan doa. Wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Wahum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, sampai Allah turunkan 2 ayatnya tentang keutamaan waktu sahur ini. Maka mintalah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, dan memperbanyak i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan kita dari azab api neraka. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekian banyak tantangan di akhir atau di penghujung Ramadan ini, pandai-pandailah kita untuk membagi waktu kita, tentu untuk mengutamakan dan meningkatkan pendekatan kita kepada Rabbul Jalil, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah puncak dari Ramadan. Ini adalah babak final
dari ibadah puasa kita ini. Kesabaran dalam ibadah, tingkat kesabaran yang pertama as-sabru 'anit ta'ati, tingkat yang kedua as-sabru 'alal ma'asi, sabar tidak tertarik kepada yang maksiat. Hanya yang ketiga as-sabru 'ala ma asabahum min iqdarillahil mu'allamah, sabar terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa persakitan, kematian dan sebagainya. Ternyata sabar yang paling tinggi adalah ketahanan kita ibadah. Ketahanan kita menunggu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita akan setiap amal yang kita lakukan ini dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan ini maqam tertinggi dalam kesabaran yang ada. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita sampai akhir Ramadan ini. Semakin banyak kita melaksanakan ibadah, jangan lupa kita berbanyak hajat dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pasca Ramadan ini kita makin sehat, makin tenang, makin Allah mudahkan urusan kita di dunia, anak-anak kita, usaha kerja kita, sehingga insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.